Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perbaikan tanah. Kita langsung saja masuk ke slide pertama. Apa itu perbaikan tanah? Perbaikan tanah yaitu tindakan memperbaiki karakteristik tanah asli untuk memenuhi syarat teknis sesuai dengan kebutuhan konstruksi. Misal, pada tanah lunak ini kita harus membangun sebuah gedung bernilai sekian ton di atasnya. Sedangkan tanah kita adalah pada kondisi tanah lunak. Jadi kita harus mengakali bagaimana caranya kita bisa membangun gedung seberat sekian ton tadi di atas tanah lunak. Bagaimana caranya? Makanya dilakukan perbaikan tanah. Kemudian tindakan mempertahankan kapasitas tanah yang sudah ada agar tidak menurun akibat pengaruh lingkungan, baik pengaruh dari luar atau external effect maupun pengaruh dari dalam atau internal effect. Kemudian tujuan perbaikan tanah ini ada 5, yaitu meningkatkan kepadatan tanah, kemudian meningkatkan kuat geser tanah, otomatis itu akan meningkatkan ketahanan terhadap likuifaksi. Kemudian mengurangi kompresibilitas tanah dan permeabilitas tanah, memperkecil potensi kembang susu tanah, dan mengurangi penurunan tanah. Kita lihat dulu tanah problematik. Apa sih tanah? Kalau ini secara garis besar, masalah tanah ini atau tanah problematik ini ada 4 jenis, yaitu yang pertama lempung lunak, kemudian lempung organik, kemudian tanah ekspansif, dan tanah gambut. Ini secara garis besar. Ini khususnya ada material natural atau material asli, tanah asli, kemudian ada material timbunan. Kalau pada tanah asli ini, jenis tanah yang bermasalah ini adalah lempung lunak. Masalahnya terkait kekuatan rendah, kompresibilitas tinggi, deformasi rangka tinggi, dan permeabilitas rendah. Kemudian lanau seperti apa yang bermasalah? Kekuatan rendah, kompresibilitas tinggi, potensi likuifaksi tinggi, permeabilitas tanah rendah, dan erosi tinggi. Kemudian ada lagi tanah organik. Tanah organik ini yang bermasalah seperti kompresibilitas tinggi, deformasi rangka tinggi. Kemudian ada pasir lepas, kekuatan rendah, kompresibilitas tinggi, potensi likuifaksi tinggi, permeabilitas tinggi, dan erosi tinggi. Kemudian tanah ekspansif, yaitu dengan masalah perubahan volume sangat besar. Kemudian pada material timbunan, ini ada jenis tanahnya, ada 6 jenis. Yang pertama itu uncontrolled fill, jadi timbunan yang tidak terkontrol, yaitu masalahnya kekuatan rendah, kompresibilitas tinggi, tingkat tidak seragam, dan potensi keruntuhan tinggi. Dredge material, kadar air tinggi, kekuatan rendah, dan kompresibilitas tinggi. Reclaim fill, itu kadar airnya tinggi sama dengan dredge material. Kemudian recycle material, ini tanahnya tidak seragam dan properti variabilitas sangat tinggi. Dan solid waste, kekuatan rendah, kompresibilitas tinggi, tidak seragam, dan potensi degradasi tinggi. Bio-based byproduct, itu kekuatan rendah, kompresibilitas tinggi, potensi degradasi tinggi. Kemudian kita lihat satu persatu, lempung lunak itu seperti apa. Ini lempung lunak ini yang pertama itu memiliki daya dukung rendah. Daya dukung rendah otomatis memiliki kuat geser yang rendah. Kalau misalnya disimbolkan kuat geser itu lambangkan dengan C atau kohesi. Kemudian kalau menurut Terzaghi, lempung lunak itu adalah yang memiliki nilai NSPT kurang dari 4. Ini ada definisi kuat geser lempung lunak. Kalau misalnya lunak itu berarti kuat gesernya atau kohesinya 12,5 sampai 25 kN per meter kuadrat. Kemudian jika lempung sangat lunak itu kohesinya adalah kurang dari 12,5 kN per meter kuadrat. Kemudian bagaimana identifikasi lempung lunak di lapangan? Kalau lunak itu biasanya dibentuk mudah dengan jari tangan, tapi kalau sangat lunak itu biasanya keluar di antara jari tangan jika diremas dalam kepalan tangan. Itulah definisi lempung lunak. Kemudian menurut Toha tahun 1989 ada parameternya untuk mengidentifikasi apakah ini tanahnya lempung lunak.
Pertama, ia menentukan berdasarkan kadar air. Jadi lempung lunak ini jika kadar airnya 80-100%. Kemudian memiliki batas cair 80-110%, batas plastis 30-45%, dan jumlah lolos saringan nomor 200 itu lebih dari 90%, dan kuat geser tanahnya 2-4 MPa. Itu menurut TOHA. Sedangkan kalau berdasarkan indeks kompresibilitas, itu lempung lunak itu seperti ini. Jikalau nilai kompresibilitasnya 0-0,05 itu sangat sedikit kompresibel. Jikalau 0,05 sampai 0,1 sedikit kompresibel. Kalau 0,1 sampai 0,2 itu kompresibilitasnya sedang. 0,2 sampai 0,35 kompresibilitasnya tinggi, dan lebih dari 0,35 itu kompresibilitasnya sangat tinggi. Setelah parameter tanah lempung lunak, kita masuk ke tanah gambut. Tanah gambut itu ini ada beberapa fakta mengenai tanah gambut. Yang pertama, Wijaya Adi, gambut dengan kadar air kurang dari 100% itu umumnya telah mengalami proses garing tidak balik atau irreversible drying. Jadi pada kondisi gambut mudah terbakar dan mudah hanya terbawa aliran air. Itu menurut Wijaya Adi. Kemudian bearing capacity pada tanah gambut itu tergolong rendah karena bersifat kompresibel dan kadar air sangat tinggi. Lebih dari 500%, lebih dari 500% kadar air tanah gambut. Kemudian laju subsidennya itu berkisar 2,7 sampai 5,6 cm per tahun. Itu sangat besar. Kemudian berat volume tanah gambut itu sangat rendah, yaitu 0,1 gram per cm kubik. Itu pada gambut segar di lapisan bawah, sedangkan pada gambut pantai dan aliran sungai itu sebesar 0,2 gram per cm kubik. Sangat rendah berat volumenya. Kemudian menurut Elon dan kawan-kawan itu menyatakan bahwa air yang terkandung pada gambut biasanya mencapai 300 sampai 3000% dari berat kering, jauh lebih tinggi dibandingkan lempung. Biasanya kalau lempung itu 20 sampai 35% dari berat kering. Jadi ini permasalahan tanah gambut ini adalah kadar airnya sangat tinggi dan berat volume yang sangat rendah. Baiklah, kita masuk ke SNI 1726 tahun 2019. Tanah yang bermasalah itu terbagi dua. Yang pertama tanah lunak, itu lambangnya SE, dan tanah khusus yang lambangnya SF. Jadi tanah lunak di sini atau SE ini memiliki indeks plastisitasnya lebih dari 20. Indeks plastisitas itu adalah selisih batas cair dan batas plastis. Kemudian kadar air itu besar dari 40%. Dan kuat geser dalam keadaan undrained atau nilai kohesinya itu kecil dari 25 kPa. Sedangkan tanah khusus atau SF itu membutuhkan investigasi geoteknik lebih lanjut lagi. Jadi tanah SF ini karakteristiknya yaitu rawan dan berpotensi gagal runtuh. Jadi mudah terlikuifaksi ini akibat beban gempa. Kemudian lempungnya sangat sensitif dan tanah tersementasi sangat lemah. Kemudian lempung sangat organik. Jadi tanah gambut masuk ke SF ini dengan ketebalannya lebih dari 3 meter. Kemudian lempung berplastisitas ini sangat tinggi dengan ketebalan hanya 7,5 meter dengan indeks plastisitas itu lebih dari 75. Untuk lapisan lempung dengan ketebalan lebih dari 35 meter ini nilai CU-nya atau kohesi pada saat undrained itu kurang dari 50 kPa. Ini yang menurut SNI 2019. Kemudian untuk menentukan apakah tanah itu tanah bermasalah, kita memerlukan uji lapangan terlebih dahulu, yaitu di sini ada jenis pengujian lapangannya, ada pengeboran atau pencatatan jenis tanah, kemudian standar penetration test atau SPT, sondir atau cone penetration test,
kemudian fan shear, sondir elektrik, pressure meter test, dilatometer test, seismic refraction test, dan geolistrik. Ini masing-masing memiliki standar uji mulai dari SNI atau ASTM atau ISO ya. Di sini SPT ini secara khususnya SPT ini dilakukan setiap interval 2 meter. Jadi setiap 2 meter ini harus dilakukan pengujian SPT. Kemudian untuk sondir fan shear, sondir elektrik, pressure meter test, dilatometer, ini biasanya uji tambahan untuk tanah lempung lunak. Nah, seperti itu dia. Ini untuk pengujian lapangannya. Dan seismic refraction test dan geolistrik ini uji tambahan untuk area luas. Untuk pengoboran itu biasanya dilakukan di tanah mana saja. Jadi ini uji tambahan untuk tanah yang bermasalah. Kemudian uji laboratoriumnya apa saja? Ini dia. Ada sifat indeks tanah triaksial, ada UU, CU, dan CD, kemudian kuat geser langsung dan konsolidasi. Untuk triaksial itu biasanya sangat disarankan untuk tanah lempung lunak. Sedangkan kuat geser langsung itu biasanya untuk tanah pasir. Baiklah, kita masuk ke masalah geoteknik. Apa saja masalah geoteknik ini yang memerlukan perbaikan tanah? Kita lihat ini contoh, ini gambar tanah ekspansif. Ini kalau misalnya kita lihat di lapangan, tanah itu retak pada saat panas, kemudian basah pada saat hujan. Itu biasanya tanah ekspansif itu mengembang ketika panas dan menyusut ketika basah. Kemudian ini sinkhole. Kalau kita lihat di berita ada beberapa di berita itu jalan amblas, itu ini dia permasalahannya, sinkhole. Kemudian likuifaksi. Dan kemarin kita juga lihat di Palu itu telah terjadi likuifaksi. Kemudian ini adalah menara Pisa. Jadi menara Pisa itu terletak di atas tanah berpasir dan lanau berlempung dan berpasir. Jadi seperti ini. Inilah masalah yang terjadi di menara Pisa itu. Kemudian permasalahan geoteknik yang lebih rinci, yaitu yang pertama itu bearing failure atau keruntuhan daya dukung. Itu karena beban lebih besar daripada gaya dukung tanah. Kemudian penyebabnya beban terlalu besar atau miring, kemudian area beban kecil dan daya dukung tanah rendah. Kemudian differential settlement atau perbedaan penurunan itu karena ada perubahan pada partikel tanah. Jadi penyebabnya itu beban terlalu besar, area beban besar, compressible tanah tinggi, tanah tidak seragam, dan deformasi tanah. Kemudian hydrocompression itu beban lebih besar daripada threshold collapsible stress. Jadi penyebabnya itu beban terlalu besar, kemudian tanah runtuh dan air. Kemudian ground heave itu tanah mengembang karena tekanan swelling lebih besar daripada beban. Itu penyebabnya air, tanah ekspansif, dan frozen soil. Kemudian ada slope failure, keruntuhan lereng, karena tekanan geser lebih besar daripada kuat geser tanah. Penyebabnya itu dinding penahan terlalu tinggi, lereng curam, tekanan air tinggi, beban terlalu berat, dan daya dukung rendah. Kemudian likuifaksi. Itu karena tegangan efektif bernilai 0, jadi kritis ya, karena meningkatnya tekanan air pori tanah. Itu penyebabnya gempa, tanah pasir dan lanau, dan muka air tanah tinggi. Erosion atau erosi, itu akibat tegangan geser yang disebabkan oleh air itu lebih besar dari tegangan geser maksimum tanah. Penyebabnya air mengalir, kecepatan air tinggi, dan dominan tanah pasir dan lanau. Kemudian ada seepage atau rembesan. Ini bisa dilihat pada hukum Darcy. Penyebabnya ini permukaan air tinggi atau muka air tanah itu tinggi, dan permeabilitas tanah juga mempengaruhi. Jadi setelah kita lihat permasalahan yang seperti itu, maka kita perlukan adanya perbaikan tanah. Jadi di sini ada beberapa jenis perbaikan, ada perbaikan tanah mekanis, ada perbaikan tanah hidrolik, ada perbaikan tanah fisik dan kimiawi, ada perbaikan tanah inklusi.
Perbaikan tanah mekanis ini contohnya pemadatan dangkal, pemadatan dinamik, peledakan, flotation, dan pemadatan grouting. Kemudian perbaikan tanah hidrolik, ini contohnya preloading, drainase vertikal, dewatering, dan metode elektrokinetik. Kemudian perbaikan tanah fisik dan kimiawi itu contohnya grouting, ground freezing, kemudian ada material tambahan kayak seperti semen, kapur, fly ash, dan lain-lain. Kemudian ada perbaikan tanah inklusi, ini menggunakan alat pabrikan seperti geosintetik, soil anchor, dan soil nails. Ini kita lihat dulu contoh perbaikan tanah. Grouting, jet grouting, kemudian deep mixing, kemudian deep compaction, PVD atau prefabricated vertical drain, kemudian vacuum preloading, kemudian geosintetik. Di geosintetik ini jenisnya banyak sebenarnya. Kemudian ada fase perbaikan tanah itu ada tiga macam fase. Yang pertama itu sebelum konstruksi atau pre-construction improvement, kemudian saat konstruksi atau part of construction improvement, kemudian sesudah konstruksi post-construction improvement. Jadi ini apa saja jenis perbaikan tanah yang bisa dilakukan sebelum konstruksi? Ada pemadatan tanah, prakonsolidasi, dan dewatering. Kalau saat konstruksi, ada shallow compaction, ground freezing, modifikasi tanah dengan bahan campuran, dan geosintetik. Kemudian sesudah konstruksi, ada grouting, soil nails, drainage, and dewatering. Kemudian kriteria perbaikan tanah ini berdasarkan ukuran tanah. Jadi ukuran tanah, misalnya ini kerikil. Di sini kerikil yang cocok perbaikan tanahnya adalah di sini terdapat ada peledakan, kurang cocok ya. Nah di sini dia formation grouting. Kemudian kalau pasir ini cukup banyak, ini seperti peledakan atau blasting, kemudian fibrokompaksi, kemudian dynamic compaction, kemudian grouting juga ada chemical grouting, ada jet grouting, kemudian campuran semen. Kalau compaction nggak bisa digunakan pada tanah pasir. Kemudian lanau dan lempung ini hampir sama. Ini lanau dan lempung ini jenis perbaikan tanahnya itu stone column, kemudian konsolidasi dynamic atau PVD plus PVD, ada dynamic replacement, kemudian ada PVD ini yang sebelumnya ini konsolidasi dinamik ditambah PVD. Kemudian ada vacuum preloading dengan PVD, kemudian ada compaction, jet grouting, kemudian campuran semen atau kolom semen, kapur, dan elektroosmosis, itu dia. Dan kemudian untuk pergantian tanah ini atau remove and replace ini cocok untuk ke semua jenis tanah. Kemudian kita masuk pemilihan jenis perbaikan tanah. Jadi perbaikan tanah ini dipilih berdasarkan ada beberapa faktor, yaitu jenis dan karakteristik tanah, kemudian jenis dan karakteristik konstruksi, kemudian sifat kimia dan sifat fisik dari bahan stabilizer yang akan digunakan, kemudian kedalaman lapisan tanah yang akan diperbaiki. Itu berpengaruh dengan jenis perbaikan tanah yang kita pakai. Kemudian parameter tanah yang perlu diperbaiki itu sesuai dengan kebutuhan konstruksi. Kemudian ketersediaan bahan dan peralatan di lokasi perbaikan. Kemudian kondisi mengenai referensi yang saya pakai ini adalah dasar teknik perbaikan tanah itu karya Darwis, kemudian Principle and Practice of Ground Improvement itu Jihan, kemudian Soil Improvement and Ground Modification Methods itu Peter G. Nicholson. Kemudian ada SNI tahun 2017. Ini adalah referensi yang saya gunakan untuk di bab ini. Baiklah, sekian untuk materi perbaikan tanah. Insya Allah saya akan men-share untuk materi-materi selanjutnya. Baiklah, terima kasih. Sekian dari saya.